belajar dari firman Tuhan. Ya, saya minta Bu Harli pimpin kita doa, Bu. Doa firman Tuhan, Bu Harli. Silakan, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami pada saat ini Tuhan, kaum ibu Tuhan Yesus, menyembah-Mu Bapa dengan segenap hati kami, karena kami tahu Tuhan, Yesus begitu mengasihi hidup kami, hingga pada malam hari ini Tuhan Yesus persatukan kami kembali Bapa, di dalam ibadah kaum wanita Tuhan Yesus yang ada pada malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Roslina Siahaan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah pengurapan yang dahsyat yang daripada Tuhan turun bagi hamba-Mu, hingga senantiasa Tuhan firman yang ditaburkan Bapa, oleh Tuhan memberkati hidup kami Tuhan, dan kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak hanya mendengar, tapi Tuhan memampukan kami Bapa untuk melakukannya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, setiap firman-Mu Bapa menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, untuk menerangi setiap jalan-jalan kami, khususnya kami kaum ibu Tuhan Yesus, sebagai penolong dalam rumah tangga kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kesehatan. Pada malam hari ini Tuhan, kaum ibu yang tidak hadir pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah senantiasa kuasa Tuhan memberkati mereka Tuhan, hingga minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami Bapa boleh bersatu Bapa untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan senang dengan pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan Bapa di surga. Kami Tuhan siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Ternyata Ibu Nia Huta Barat sudah gabung dengan kita dari Balam ya. Saya nggak tahu apa ya Bu Nia, yang mungkin mendengar suara saya bahwa sebenarnya hari ini yang bertugas pujian dan penyembahan itu dari Balam Sempurna ya, sesuai dengan pengumuman 2 minggu yang lalu ya Ibu Nia. Tapi Ibu Nia yang gabung, oke, nggak apa-apa. Masalahnya apa? Mungkin ada miskomunikasi atau apa, saya nggak tahu. Ada cara. Oh, tapi kenapa nggak nggak dikonfirmasi ya? Oh, saya kira udah dikonfirmasi Bu. Itu Sintua Boru Sinaga yang konfirmasi. Masalahnya setelah kami selesai doa syafaat sama dua puasa itu, bagaimana nih? Kami bilang begitu kan, karena tanggal 21 ada acara di sini Bu. Jadi kita apakan aja lah, kita tunda aja gitu. Oh gitu ya, oke ya. Memang handphonenya Ibu Gembala rusak ya, jadi saya nggak bisa membaca apapun, nggak bisa berkomunikasi apapun. Saya udah sampaikan ke Bu Heldi, sehingga saya juga tidak bisa menghubungi satu-satu. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau memang demikian ya. Nanti kita bisa lebih, apalagi mungkin nggak hanya Ibu, komunikasinya ke yang lain juga supaya kita nggak selisih paham. Oke ya Bu ya, baiklah kita hari ini mau belajar daripada firman Tuhan ya ibu-ibu. Kalau 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus makin dekat sama Tuhan. Tapi sebagai sarana kita dekat dengan Tuhan tentu ada banyak faktor. Ya, siapa sih yang nggak ingin dekat dengan Tuhan? Tetapi ada hal-hal yang membuat kita kadang jadi jauh dari Tuhan. Salah satunya adalah sifat kita juga. Nah hari ini Ibu mau bahas tentang anger ya, atau yang disebut dengan kemarahan ya. Mungkin kita ingin tahu kita itu seperti apa. Kita hari ini mau bahas tentang kemarahan yang mungkin itu ada dalam hidup kita. Coba kita buka Alkitab kita. Ibu-ibu boleh baca ya, dibuka Alkitabnya dari Efesus 4. Efesus 4. Nanti boleh baca seayat-seayat ya ibu-ibu. Kita mau aktif. Ya, Efesus 4 ayat 26 sampai 30, Efesus 4 ayat 26, ayat 31 dan 32, 3 ayat saja. Boleh bergantian, silahkan dibaca ya, yang belum kebagian tugas boleh membacanya bergantian. Efesus 4 ayat 26
Siapa yang baca ayat 31, siapa yang baca ayat 32, siapa yang baca? Silakan kalau sudah ketemu, boleh dibuka suaranya, boleh dibaca ibu-ibu. Efesus 4 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Silakan dilanjutkan ayat 31. Yang sudah ketemu ayat 31. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Oke, lanjutkan 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, amin. Terima kasih. Bu Ibu, kita hari ini ya topik kita itu bicara tentang kemarahan. Kita agak membedakan sedikit kata-kata. Selamat bergabung ya Bu Nia ya. Oke ya, halo Bu Nia. Ya. Jadi kita harus bedakan yang namanya marah-marah gitu ya. Pemarah tentu ada bedanya ya Bu ya. Marah-marah atau marah gitu ya. Kemarahan gitu dan pemarah tentu ada bedanya. Nah, sekarang apa kata Alkitab tentang kemarahan ini? Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Dari ayat yang dibaca tadi, saya mau tanya, apakah kita diizinkan untuk marah, ibu-ibu? Boleh jawab ya, boleh di suaranya boleh dibuka nggak apa-apa. Boleh nggak? Apakah kita diizinkan untuk marah? Boleh. Boleh ya? Boleh. Setuju semua di sini? Setuju kalau kita diizinkan untuk marah? Setuju, Bu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa yang Alkitab katakan mengenai kemarahan? Ayat 26 tadi coba disimak. Apa yang Alkitab katakan mengenai kemarahan? Coba perhatikan ayat 26. Tadi kan kita udah jawab apakah diizinkan untuk marah, kata kita iya. Sekarang apa yang Alkitab katakan mengenai kemarahan ayat 26? Siapa yang mau jawab? Silakan, Bu. Saya boleh jawab, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita apabila kita marah, sebelum matahari terbenam, ampunilah mereka. Yang kita marahin gitu ya. Iya. Ya. Yuk, ada yang mau tambah lagi? Silahkan. Dari ayat 26. Apa yang Alkitab katakan mengenai kemarahan? Tadi Bu Diana bilang harus padam sebelum matahari terbenam. Ada yang lain lagi mungkin mau tambahkan? Jangan sampai berbuat dosa, Bu. Ya, kalau marah jangan sampai Berbuat dosa. Berarti boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Nah, ibu-ibu kalau marah berdosa. Nah, ini kita perhatikan ya. Pertanyaan yang ketiga nih. Ini pertanyaan yang ketiga, ibu-ibu. Apa hubungan antara kemarahan dengan kepahitan, kegeraman, dan pertikaian? Coba lihat ayat 31 tadi sampai ayat 32. Apa sih hubungan antara kemarahan dengan kepahitan, kegeraman, dan pertikaian? Ya, siapa yang mau jawab nggak apa-apa Bu, salah benarnya nggak di situ letaknya ya. Kita mau lihat pendapat kita. Ini kan tadi disamakan kemarahan, kepahitan, kegeraman, pertikaian ayat 31 dan 32 sekarang. Apa hubungan antara kemarahan dengan kepahitan, kegeraman, pertikaian? Ayo coba ada yang mau jawab. Karena dari kemarahan Bu akan timbul kepahitan dan juga kegeraman akan mengakibatkan pertikaian Bu. Iya. Gitu. Ya. Udah jadi pahit, jadi geram. Pahit dengan geram beda ya. Udah pahit hatinya, geram, bertikai akhirnya berselisih. Oke, ada yang mau tambahin yang lain? Silakan Bu. Ya, silakan.
Apa itu hubungannya kemarahan dengan kepahitan, kegeraman, dan pertikaian? Masih ada yang mau jawab? Kepahitan sakit hati barangkali, Bu. Hati ya. Iya, Bu. Jadi Kepahitan sama, itu menyimpan ya, dendam, Bu. pendendam ya. Jadi sama nggak, setara nggak kalau kita lihat ayat itu, setara nggak tingkat kemarahan dengan kepahitan, kegeraman, dan pertikaian? Tidak, Bu. Dari ayat tersebut dia setingkat nggak? Tidak, Enggak. Bu. Tinggi Tidak, kene Bu. kepahitan, Bu. Kepahitan. Tinggi Kalau kene kemarahan kepahitan. bisa datang sesaat, Ibu. Kalau marah datang sesaat, kalau pahit Ya, namanya udah pahit, nah Ibu, barangkali udah tumpang tindih. ya. Bu Nia mungkin kasih pendapat, Bu. Kalau kepahitan Bu mungkin sangat sangat lama lah Bu prosesnya untuk memaafkan. Jadi karena kemarahan itu Bu makanya timbul kepahitan. Ya, oke ya. Jadi kita ini, nah ini penting ibu-ibu. Kenapa kita harus bahas ini? Jangan-jangan kita pun adalah orang yang dilanda dengan perasaan seperti ini. Saya sedikit bedakan ya bahwa memang marah itu beda dengan amarah, gitu. Kalau marah, ya perasaan kita yang nggak senang karena sesuatu lain hal sehingga kita marah gitu ya. Mungkin bisa sekali umpama gitu, atau karena sesuatu kejadian kita akhirnya ya, misalnya Ibu Uli lagi jalan disemprot sama orang kecipratannya, pada tingkatan marah-marah ataupun kemarahan, ini adalah udah bentuk kemarahan yang ekstrim ya Bu. Pasti sudah beda, levelnya udah naik lagi gitu ya. Marah ini mungkin udah memang ekstra, galak lagi. Kemudian pemarah. Nah, kalau pemarah ini biasanya udah karakter buruk. Pemarah itu udah sifat ya. Marah-marah, kemarahan beda Bu dengan pemarah. Kalau pemarah itu maksudnya udah sifat buruk gitu ya. Nah, pemarah ini ciri-ciri khasnya adalah dia membenci diri sendiri. Ini juga dia pemarah. Makanya nanti kenapa dia lari kepada kepahitan, tadi ada kita lihat kegeraman ya Bu ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini suka menghakimi. Kalau orang yang tipenya pemarah tuh dia suka menghakimi. Coba aja lihat ya. Cenderung memulai berdebat. Saya tahu ya, berdebat. Pokoknya senangnya berdebat dan ingin menang sendiri. Kemudian menyakiti orang lain ketika marah. Nah, ini hati-hati. Ini udah pemarah. Saya nggak tahu, ibu-ibu kita di sini punya tingkatan ini nggak? Nah, ini yang kita mau belajar. Ya. Nah, kita lanjutkan. Pengajarannya adalah dari ayat firman Tuhan yang disampaikan dari Efesus 4 ayat 26 sampai 31, 32, bahwa marah itu adalah emosi yang umum sebenarnya. Itu emosi ya, rasa marah yang umum. Pasti kita semua juga merasakan marah dari waktu ke waktu. Itu biasa, itu hal-hal yang biasa, mungkin kita marah gitu ya. Dari waktu kemudian marah itu bisa muncul karena rasa frustasi atau ada tujuan yang terhalang. Ya, keinginan yang nggak terpenuhi, mungkin kita bisa muncul marah. Misalnya kita nyuruh anak, nggak bisa disuruh, pasti kita ekspresinya akan marah gitu ya. Atau mungkin jengkel sama pasangan atau sama apa aja. Kita ekspresinya pasti akan marah. Nah, emosi marah itu sebenarnya bukan masalah, itu adalah hal yang wajar untuk marah. Kalau anak kita nggak bisa disuruh, pasti kita juga akan marah gitu ya. Makanya tadi saya tanya pertanyaan, diizinkan marah? Izinkan, karena memang itu sesuatu hal yang spontanitas, bisa saja terjadi karena lain. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bukan hanya kita, tetapi ekspresi perasaan marah kita, itulah yang berbeda-beda. Ketika
Ibu Uli tadi karena disemprot sama air becek gitu ya, dia kotor. Mungkin itu adalah marah dia, hal yang wajar gitu. Tetapi ada satu ekspresi kita yang berbeda, cara mengekspresikan marah. Saya hari ini mau sampaikan ada 2 tipe cara ibu-ibu kalau marah gitu ya. Ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah ekspresi kita kalau kita marah. Yang pertama itu ada orang yang ditekan atau dipendam ke dalam. Biasanya dia diam, ya. Orang lain pikir dia itu orang yang sabar, padahal dia sedang memendam rasa marah. Salah satu saya punya tipe di sini. Tipe saya kalau marah saya diam, ya Bu ya. Ya. Mungkin orang pikir sabar, padahal sebenarnya itu lagi marah. Jadi saya mengekspresikan perasaan marah saya itu dengan cara saya diam, ya ibu-ibu ya. Tetapi sesungguhnya saya itu dalam hal ini kalau orang lain lihat saya sabar, sebenarnya tidak seperti itu, gitu. Karena itu saya sedang marah. Nah, biasanya orang-orang yang tipe kayak gini melampiaskan rasa itu sekalipun dia diam, ya dia aman, tapi dia melampiaskannya dengan cara, misalnya gini, orang kalau lagi marah dia diem tapi dia lampiaskan dengan makan banyak. Ibu pernah nggak kalau ngalami ibu itu larinya ke makan, ya dilarikan ke makan yang banyak, lampias banyak, mungkin lagi kesel, lagi stres, lagi jengkel gitu ya, biasanya dilampiaskan kepada makan yang nggak mau makan, tapi ada orang yang malah ingin makan melulu, gitu ya. Kemudian dia nggak hanya makan, tapi juga mungkin pergi kemanalah jalan-jalan, gitu ya, melampiaskan. Jalan ke sana. Lebih ekstrim lagi ada orang yang termasuk perempuan loh, kalau lagi marah merokok. Ibu-ibu ada di sini yang begitu. Banyak mau laki-laki mau perempuan melampiaskan rasa marahnya itu dengan cara merokok. Jadi kalau ibu-ibu lihat perempuan-perempuan merokok, itu bisa saja bukan karena itu kebutuhan mereka, tapi itu adalah rasa menghilangkan perasaan stres, menghilangkan perasaan galau, menghilangkan rasa marah. Akhirnya dia lampiaskan dengan cara yang seperti itu. Nah, hal ini bisa menyebabkan orang depresi karena menyimpan kemarahan yang terlalu lama dan sudah mendalam. Nanti akhirnya kita akan lihat ujung-ujungnya kepada ayat yang tadi. Bisa jadi kepahitan, ibu-ibu ya. Jadi orang yang mengekspresikan rasa marahnya, mungkin marah sama suami. Bisa Bu. Bisa marah suami, mungkin nggak dikasih duit gitu ya. Duitnya kurang gitu. Mungkin juga marah sama anak gitu. Dia pendam amarahnya ini. Nah, akhirnya lama-kelamaan ini bisa mendalam. Makanya timbullah hal-hal yang lain yang berbahaya. Coba baca Pengkhotbah 7 ayat 9. Silakan gantian siapa boleh baca Pengkhotbah 7 ayat 9. Yang sudah ketemu boleh ya. Pengkhotbah 7 ayat 9 silahkan baca. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetapkan dalam dada orang bodoh. Iya, ini bisa disimpan, Bu. Nah, ini akan mengganggu kehidupan kita. Ibu-ibu, kita semua pasti pernah marah. Apakah ibu tipe yang memendam itu di dalam dada? Artinya rasa marah itu nggak dilepaskan, nggak dibilang begitu, tapi diem kayak yang saya bilang tadi. Jadi contoh tipe kayak saya diem bukan berarti saya sedang baik, tapi bisa jadi saya sedang marah gitu ya. Ya ekspresinya pasti beda lah gitu ya.
Nah, ini kalau dibiarkan, ya ini bisa menyebabkan orang terganggu. Ibu-ibu tipe kayak gini, dia lama-lama menyimpan terlalu lama, mendalam, akhirnya ya kayak tadi, bisa menjadi orang pendendam. Yang kedua adalah tipe yang kedua, ketika dia marah, meledak keluar. Ini yang kedua. Hanya dua tipe, saya nggak tahu nanti ibu-ibu, silahkan ibu-ibu itu yang mana. Nah, meledak keluar. Bagaimana cara meledak keluarnya? Misalnya mengungkapkan dengan suara yang keras. Ya Bu ya, bukan hanya keras, tapi pedas, kasar, gitu ya. Bahkan beberapa orang melepaskan atau melampiaskan marah melakukan tindakan yang melukai orang lain. Ibu-ibu punya dicubit. Bu pernah marah begitu Bu? Dicubit itu sakit sekali loh. Saya dulu mamah saya kalau marah dia itu nggak kelihatan menyakiti kita, tapi sebenarnya paha kita itu udah orang Batak bilang udah dipilos. Itu sakit sekali. Ibu pernah dicubit. Itu sakit loh Bu, gitu ya. Coba paha itu sakit nggak Bu? Paha itu kalau diambil dagingnya terus diputer, gitu ya. Itu tuh sakit sekali gitu. Nah, ini kita lihat, perhatikan ibu-ibu. Jangan-jangan kita ini memang sebenarnya Alkitab katakan tentang kita itu seperti itu. Nah, ternyata ini adalah orang yang tipenya melampiaskan rasa marahnya tadi dengan cara kayak gini. Ya, dia marah dengan tindakan sampai melukai orang lain. Makanya nanti kita lihat tadi ayat tadi, sebenarnya marah yang seperti apa yang tidak boleh, kan gitu ya Bu ya. Karena kita orang lain. Bahkan lebih agresif lagi seperti memaki. Maaf ya Bu ya. Ada nggak ibu-ibu kalau marah tipenya sampai memaki nggak? Maaf ya saya keluarin kata. Goblok, angsa, bodoh misalnya gitu ya. Dasar kamu, anak apa kamu? Nah itu. Bu, marah nggak kayak gitu? Orang yang meledak tadi keluar. Memaki loh secara, bahkan nggak segan-segan memukul dan menghancurkan benda-benda ataupun penyiksaan. Hanya dari kaum pria loh Pak, Bu. Betul? KDRT bisa datang nggak dari kaum wanita, dari ibu-ibu? Jawab saya, Bu. Sosis namanya. Bisa kan? Bu, hari ada seorang pria yang mengadu kepada kita. Dia bilang gini, dia datang. Katanya, mukul itu justru perempuan. Bu pernah lihat nggak perempuan tukang marah-marah kalau marah-marah mukul suaminya? Banyak ya, kita udah lihat. Itu banyak Bu. Jadi KDRT jangan kira KDRT itu datang dari kaum pria. Tapi ada loh benda-benda. Saya udah lihat sendiri kalau dia marah hancur rumahnya. Tapi kayaknya ibu-ibu di sini nggak kayak gitu ya Bu. Gitu ya. Nah sampai hancur benda-benda seperti ini nampaknya meluapkan kemarahan ini sepertinya dia memberikan kelegaan. Kalau yang diam tadi ya orangnya pikir jadi dipendam gitu ya, nggak keluar kan gitu pikirnya. Tapi tipe yang kayak gini dia pikir dia jadi lega. Emangnya ibu lega kalau udah ngelempar barang-barang berharga di rumah piring ya? Saya udah lihat sendiri. Jemaat kok. Kan nggak usah harus saya bilang siapa. Karena kita tahu ya, ternyata perempuan itu pun bisa meledak-meledak Bu. Hancur semua yang ada di dalam rumahnya. Nah ini sesungguhnya ini nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah biasanya kasus seperti ini akan berulang-ulang kembali dan bisa menjadi lebih parah dan tidak terkontrol. Baca Amsal 29 ayat 22. Ayo silakan yang lain silakan baca. Amsal 29 ayat 22.
Bisa, udah ketemu Bu? Ayo silakan Amsal 29 ayat 22. Begini firman Tuhan. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Iya. Oh Ya, dikatakan seperti ini, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar itu marah, ya, lekas marah, banyak pelanggarannya. Nah, kita akan melihat ini akan menjadi masalah, berarti ini akhirnya dia akan menjadi sebuah tipe, gitu ya Bu ya, bukan lagi marah tapi menjadi seorang pemarah, ya. Ini biasanya banyak Bu yang kita lihat, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, ini kita bisa pelajari. Jadi makanya akhirnya apa kata Alkitab tentang marah tadi? Dosa akan datang ketika kita mengekspresikan marah kita ke dalam tindakan atau perilaku yang merusak dan mendendam. Makanya dikatakan marah itu jadi dosa karena, gitu ya Bu ya. Marah tadi boleh, kita udah bilang, tetapi itu menjadi masalah ketika kita mengekspresikan marah kita, apakah tadi diam, akhirnya memendam gitu ya, apakah meledak keluar. Akhirnya ini menjadi dosa. Makanya dikatakan kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Bisa paham ya Bu ya? Bisa paham ya? Nah, disitulah yang lama-kelamaan menjadi sebuah tabiat yang nggak baik bagi kita. Mungkin marah itu hal yang normal, hal yang wajar, ya, ekspresi kita terhadap sesuatu. Tetapi ketika kita mengekspresikannya, menunjukkannya dengan cara yang seperti itu tadi, jadilah dia dosa. Nah, kalau dia udah jadi dosa, ya sudah bahaya, itu maksudnya Ibu-ibu. Jadi mari kita belajar hari ini tentang hal ini. Jangan sampai kita ibu-ibu ya menjadi orang yang dari marah jadi akhirnya kepada pemarah. Akibatnya kita berdosa. Kenapa jadi berdosa? Bisa sharing nggak Bu? Tadi kan kita udah marah nih. Kita marah nih. Ya, mungkin marah karena sesuatu lain hal. Gitu. Marahnya bisa jadi gini, umpamanya suami nyetor duitnya nggak gede, umpama ibu marah gitu. Tapi cara mengekspresikan marahnya ada yang dua tadi, kan gitu ya. Diem, tapi diemnya pelampiasannya seperti apa. Kemudian yang kedua meledak, tapi seperti apa. Nah pertanyaannya saya gini, kenapa itu jadi mengakibatkan dosa? Ada yang bisa mau sharing jawab? Kenapa jadi dosa itu? Cara kita tadi itu marah. Karena kalau kita marah Bu, itu biasanya luapan dari hati, kadang tidak terkontrol. Jadi banyak juga mungkin yang kita keluarkan itu sudah menjadi berdosa gitu Bu. Kata-kata yang kita ucapkan sudah udah jalan ke mengarah berdosa Bu, gitu Bu. Misalnya kata-katanya ke siapa? Ke suami, ke anak umpama nih ya? Bisa ke anak, bisa ke suami, bisa ke tetangga, mungkin kalau bertengkarnya sama tetangga gitu Bu. Ya. Nah persoalannya kata-kata kita yang menyebabkan. Ibu, oke, masih respon ya, masih respon dengan kita. Itulah yang menyebabkan dosa. Kenapa? Karena kita sudah menyakiti. Sekarang gini, kalau menyakiti orang lain dosa enggak, Bu? Dosa. Kalau menyinggung perasaan orang dosa enggak? Dosa. Nah sekarang gini, kalau kita marah-marah, akhirnya kita bilang maaf ke anak, bodoh kamu, goblok kamu, misalnya gitu. Anak macam apa kamu misalnya? Sakit nggak hati anak kita digituin? Silakan, ayo bilang iya tidak, jawab. Kita biar cepet ya Bu ya. Sakit nggak perasaan anak kita?
Atau misalnya ibu-ibu, suami macam apa kau? Cuman setoran uangnya segini. Kau suami orang di sana aja bisa mengurus istrinya begini. Saya ini udah jadi istrimu, nggak bisa apa-apa, misalnya seperti itu. Menyakiti perasaan suami nggak kata-kata kita? Pasti Menyakiti, Bu. Itu, Bu. Kenapa marah tadi gitu ya? Kenapa? Marah boleh, tapi kenapa jadi dosa? Karena kita telah menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Bukan hanya di situ saja, mungkin kepada, ya jangan kira di dalam lingkungan gereja juga begitu, Bu. Di dalam dunia pelayanan, gitu ya. Kita juga bisa nggak menyinggung perasaan orang lain. Disitulah akibat dari marah kita itu tadi, akhirnya orang lain tersakiti, orang lain tersinggung, orang lain merasa dibully. Lah, itu yang menyebabkan jadi dosa. Gitu ya, Bu ya. Makanya dibilang tadi, kalaupun kamu marah jangan sampai berbuat dosa. Dosanya itu menyinggung. Sekarang saya mau bilang gini, kalau dicubit sakit nggak? Sakit kan gitu. Siapa yang mau dicubit? Ibu pernah nggak dicubit mamahnya zaman dulu? Sering, Bu. Atau kita gantian, jadi kita yang cubit anak kita. pasti. Kalau anak ya sering juga. Sampai masa laun. Jadi kalau udah jengkel ya, jadi berpindah-pindah ya Bu ya, yang birunya di kanan, di kiri. Iya. Nah, saya nggak tahu kita yang ada di sini gitu. Selama kita punya suami, mungkin masih punya pasangan rata-rata ya, punya anak, pernah nggak halo, coba perhatikan saya, pernah nggak menyakiti fisik gitu ya, sampai fisik itu ya udah menyentuh tubuh anak-anak, atau mungkin ada yang pernah pukul suami? Kalau anak pernah, Bu, kalau suami nggak pernah. Dipaulak nanti, Bu. Ya. Dipaulak ke lemburna. Ya kan, paling tidak mungkin ini tangan pernah menyakiti fisik. Sebenarnya dikatakan sampai dosa tuh Bu karena menyakiti fisik. Gitu ya Bu ya. Saya orang tua yang dikit-dikit pukul anaknya. Katanya ngajar, tapi kita lihat dulu di mana ngajarnya. Mungkin kalau kita lihat kitab yang lain, kalau sudah keterlaluan, ambillah rotan, katanya kita lihat dulu pemahamannya ke sana. Tapi kalau ini baru sedikit marah, lempar. Nah, saya mau tanya gitu, pernah nggak kita lihat orang kayak begini, Bu? Bu Heldi pernah lihat nggak? Tanya, baru marah sedikit, banting gelas, umpamanya gitu. Ini sampai merusak. Nah, kalau kita sampai merusak, kita sampai melukai perasaan orang, inilah yang disebut dengan dosa. Karena orang kalau kita sakiti itu kan jadi salah gitu loh. Bu Uli pernah tangannya menyentuh anak? Pernah ya? Pernah, Bu. Sedih nggak kita kalau ingat itu? Setelah dipukul nyesal, Bu. Nyesal ya. Setelah dipukul, biar bagaimanapun kita punya naluri dan perasaan, gitu ya. Setelah kita pukul pasti biasanya seorang ibu tuh ngerasa bisa sampai nangis, jadi dia sedih banget, dan gitu ya. Nah, kalau mungkin kita nggak ekspresikan perasaan misalnya gini, aduh nak, mama minta maaf ya, mama salah. Percaya nggak Bu kalau di kemudian hari bahwa anak itu mengalami luka? Satu hari di masa yang akan datang, dia akan bercerita kepada keturunannya, kalau saya dulu dipukul oleh mama saya. Ya Bu Heldi, bisa nggak? Maka pelajaran kita itu banyak Bu tentang masa lalu. Sama dengan kita. Bahkan saya sampai sekarang pun masih ingat mama saya dulu kalau cubit. Sedikit-sedikit dipilos kaki ini sampai udah seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang menyakiti fisik. Padahal sebenarnya masalahnya gini loh, masalahnya tuh sebenarnya sepele. Tetapi masalah yang sepele ini karena mamahnya mengekspresikan rasa marahnya berlebihan sampai menyakiti fisik. Tapi sebenarnya kalau dilihat kesalahannya itu, Ibu Citra nggak layak sebenarnya dapat fisik kayak gitu. Kecuali memang udah keterlaluan banget gitu. Nah, ini berarti adalah satu ekspresi kita yang memang kita udah punya sifat yang seperti itu. Ya, Ibu-ibu. Nah, ini yang akhirnya tadi kenapa sih kita nggak boleh
Kalau marah pun jangan sampai berbuat dosa. Kemudian tadi jangan sampai matahari terbenam. Kenapa nggak boleh sampai terbenam? Karena kalau sampai dibiarkan terbenam, yang timbul tadi ayat tadi kepahitan. Betul nggak, Bu? Ibu lagi marah sama pasangan. Katakanlah marahnya tadi pagi, gitu ya. Ya bisa mungkin kesel, jengkel dan lain sebagainya. Gitu. Ibu nggak cepet-cepet, padahal sebentar lagi matahari terbenam. Sampailah malam, masih marah ibu-ibu. Nah, kalau ini berlarut-larut marahnya, nggak diselesaikan, apa yang terjadi? Saya mau tanya aja, coba bisa sharing nggak, Bu? Kalau ibu masih kebawa marahnya sampai tidur, satu kamar berdua nih, lalu marahnya ke bawah, gimana Bu Harli? Ya seperti hari Bu udah mengakibatkan dosa. Seperti ayat 26 tadi. Gelisah, Bu, nggak Ya, bisa. gelisah, nggak bisa tidur. Jelas. Itu udah jelas. Coba saya mau di sini, siapa yang kalau sepaham dengan pasangan, dia nyaman aja, enjoy. Jujur nih. Misalnya gitu ya, kita tuh lagi selisih paham nih dengan pasangan gitu ya. Terus biarin, emang gua pikirin gitu. Ini gengsi-gengsian nih ceritanya nih ya. Ya mau apapun ya terserah. Nyaman nggak kita? Kalau saya mah enjoy aja, Bu. Kalau 1 bulan nggak cakapan, enjoy aja. Nah ini ada 1 bulan ya Bu. Bulan. Waduh. Kalau ayat ini bilang Bu sebelum matahari terbenam. Nggak tahu tuh aku, Bu. 1 bulan juga kuat. Halo ibu-ibu, Bu Heldi. Mana Bu Heldi? 1 bulan kali. Ibu berapa lama Bu? Gelisah. Bu kalau nggak ngomong itu dipendem tuh nggak plong, gelisah. Pasti ada rasa yang lain gitu ya, nggak nyaman. Nah, sekarang kalau kita sampai bawa tidur, kita lagi marah nih, kesel gitu ya. Atau kesel aja gini lah, atau kesel sama saya, ibu-ibu, kesel sama teman gereja, kesel sama siapa aja, dibawa tidur sampai besok. Gimana perasaannya? Ini kan kita sedang belajar Ibu ya. Makin berat, Bu. Makin berat, iya. Ada lagi yang mau jawab? Kalau kita tidur dalam kemarahan, Bu Citra, mimpinya bisa jadi naon, etat Nggak bisa tidur, Bu. Nggak bisa tidur, dia boro-boro mimpinya. Mimpinya jelek. Tapi memang yang benar adalah, misalnya kita tuh dalam kondisi marah tidur, bisa nggak menjadi gangguan buat kita? Gangguan, Bu. Tahu nggak kenapa dikatakan sebelum matahari terbenam? Kalau sudah sampai marah tengah malam, siapa yang datang mengganggu? Iblis. Siapa Bu? Iblis, Bu. Iblis. Pikiran kita bisa jadi gelap nggak? Iya. Bisa. Kenapa sampai ada istri potong kaki suami? Ya Bu Nia, itu fakta nggak? Tapi Itu kan fakta. ada sebagian masalah itu kadangkala tidak harus diselesaikan, Bu. Masalahnya gini, Bu. Kalau biasanya ciri-ciri orang sedikit-sedikit marah, habis itu langsung minta maaf. Nah, besoknya dia gampang itu, Bu, ngulangi lagi. Nah, jadi kadangkala, Bu, kita kasih waktu dulu. Nah, jadi habis itu nanti baru kita selesaikan, Bu. Kalau saya sih sering begitu, Bu. Kalau contohnya langsung kita cakapi, nggak marah dia, gitu dia perasaannya, Bu. Oh, nggak sakit hatinya, gitu, Bu. Jadi untuk kita membuat efek jera agar dia tidak mengulanginya lagi, kita diami, Bu, entah beberapa hari, lalu kita damai, kita mau berdamai lah, kita jelasin semuanya. Baik, saya sih sering begitu, Bu, tidak langsung cakapan atau langsung contohnya minta maaf. Nggak kayak gitu, Bu, karena saya langsung minta apa dia, Bu, melakukan kesalahan lagi gitu, Bu.
dalam tunggu beberapa jam nggak perasaan Bu? Tidak nyaman. Kadangkala itulah Bu cara saya untuk menyelesaikan supaya jangan untuk gampang-gampang minta maaf lalu gampang-gampang marah Bu, gampang-gampang mengeluarkan perkataan yang menyakiti lah begitu. Jadi ya saya cuek aja sih Bu, memang nggak nyaman tapi saya berusaha. Iya, iya kita bisa mengerti. Memang kadang-kadang ada orang yang tipenya tuh gampang minta maaf, gitu ya. Ya memang kita harus minta maaf, tapi kadang-kadang kita cepat mengulanginya lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang orang nggak menyadari perasaan orang lain itu keburu luka dulu gitu. Sekarang kalau kita udah sakiti, contoh nih ya, ibu-ibu tuh udah kayak tadi ya Bu Uli bilang udah pukul anak, kita nyesal gitu kan, biasanya kan gitu. Nah sekarang kita nyesel, boleh kita minta maaf nak, maafin mama ya. Tapi keburu luka nggak hati orang? Hati anak-anak itu keburu luka nggak? Luka, Bu. Luka. Sekarang saya mau tanya, nyembuhin luka mudah nggak? Sulit. Sulit. Memang kita gampang minta maaf gitu ya. Maafin dong saya, iya saya salah gitu ya. Tapi keburu luka itu banyak. Maka nanti kita akan temukan di dalam ayat yang kita baca tadi akan timbul kegeraman, kepahitan. Kalau dicari akarnya Bu, penyakit-penyakit kanker kayak gitu bisa juga tumbuh dari kepahitan. Ya. Kenapa? Karena ekspresi marah tadi sebenarnya. Sikap marah tadi itu misalnya kayak gini. Kita udah pukul babak belur anak kita. Pernah ada yang gitu mukul anaknya? Dihajar gitu ya misalnya. Terus setelah itu dia sakit hatinya, perasaannya. Lalu kita peluk dia, maafin mama ya nak. Apakah dia langsung plong begitu aja? Enggak. Belum tentu. Itu lama. Sekarang kita minta maaf. Besok kita ulangin lagi, boleh? Cubit lagi gitu. Pukul lagi. Minta maaf lagi kita. Gitu lagi. Keburu banyak luka-luka batin. Maka sebenarnya kita jadi orang Kristen itu sebenarnya kenapa kita banyak mengalami kendala dalam hubungan Tuhan. Itu pengaruh, Bu. Ibu-ibu perhatikan saya. Banyak kita yang hubungan dengan Tuhan nggak beres. Kenapa nggak beres? Kita sih ingin dekat dengan Tuhan gitu. Rasanya kita ingin deket banget, ingin kita peluk Tuhan itu ingin deket. Tapi ada banyak, kenapa? Karena ada di dalam diri kita tadi akibat dari segala macam masa luka-luka hati dan lain sebagainya. Itu menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan pun terganggu. Sekarang saya mau tanya, Ibu kalau marah-marah hari ini, setelah itu mau doa, enak nggak Bu? Apalagi kita mau melayani, ini rata-rata pelayan Tuhan yang ada di sini. Ini adalah satu tantangan yang sangat berat buat kita. Contoh, kita habis ini di rumah sama pasangan kita. Hari ini hari Minggu nih, pagi-pagi cekcok dulu. Ya, ekspresi marah kita berlebihan misalnya. Akhirnya kita mau datang ke rumah Tuhan, nyaman nggak? Pasti itu akan mengganggu kita dengan Tuhan. Gitu. Maka dari itu kita terus perlu belajar bagaimana cara mengelola supaya marah kita tadi jangan sampai kita berbuat dosa. Karena marah itu boleh dengan tanda kutip. Tapi kalau sudah menjadi dosa, menjadi marah yang seperti tadi itu menjadi dosa, hubungan. Saya melihat banyak di dunia pelayanan pun kayak gitu. Jangan kira Bu, pendeta juga nggak bisa. Bahkan pendeta pun bisa pemarah, bukan lagi marah-marah, bukan lagi marah, tapi sudah jadi pemarah. Kita bisa melihat orang yang karakternya pemarah, dikit-dikit marah di rumah, nyaman kalau ada yang seperti ini. Demikian juga dengan kita ibu-ibu. Ini adalah satu sifat yang tidak baik. Oleh karena itu, hari ini saya akan lanjut lagi selesai.
Saya akan lanjutkan lagi nanti di waktu yang akan datang di 2 minggu lagi. Tapi saya tambahin satu poin. Ternyata adalah satu yang tidak bagus. Kita mau belajar bagaimana cara untuk mengelola marah kita supaya tidak menjadi dosa. Itu ya, dikelola. Coba baca Amsal 29 ayat 11. Seorang lagi boleh baca Amsal 29 ayat 11. Amsal 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, ayat ini berbicara bahwa ternyata kalau orang bebal, Bu, bisa arti bebal nggak? Bisa paham nggak orang bebal, Bu? Siapa yang bisa mengerti bebal? Ada yang bisa bantu orang bebal? Jugul, Bu. Jugul, ya, jugul. Jugul. Keras kepala. Keras kepala. Kalau udah dikasih tahu, nggak mau ngerti juga, itu udah masuk orang yang namanya keras kepala, ya. Jugul, ya. Bebal, Bu. Lama-lama orang yang keras kepala itu jadi bebal. Maaf kalau saya boleh artikan, kita belajar ini namanya. Termasuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan, jangan-jangan kita lama-lama menjadi orang yang, artikan sendiri, Bu, orang yang bebal. Benar nggak, Bu? Kalau firman Tuhan udah bilang jangan gitu misalnya, ya, jangan kita laksanakan sekali, jangan kita lama-lama jadi orang bebal, kan gitu. Bebal tuh dikasih tahu nggak mau. Nah, kalau orang bebal, dia akan melampiaskan seluruh amarahnya, nggak mau peduli, mau dosa itu mau enggak, Kak mau marah, yang penting gua marah aja gitu ya, Bu Nia, ya, dilampiaskan marahnya gitu. Tetapi orang bijak, nah ini dia, hebat ayat ini, ya, orang bijak akhirnya akan meredakannya. Kalau saya boleh katakan, mau dikelola, Bu. Berarti marah kita supaya tidak jadi dosa, kita harus kelola dengan baik. Sekali lagi, marah silahkan, Bu, itu ekspresi, nggak apa-apa. Tapi jangan jadi berdosa. Lalu bagaimana? Kita harus kelola kemarahan kita. Ya, mulai dari sekarang. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, ini poin pertama untuk hari ini, terakhir ya, karena kita udah jam sekian. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan, 2 minggu yang akan datang. Bagaimana cara saya untuk mengelola marah saya gitu, supaya marah saya ini, ya Bu Diana, jangan sampai 1 bulan pun no problem. Bu Diana, kalau saya sama Bu Diana, jangankan 1 bulan, 1 jam aja gelisahnya luar biasa. Tadi Ibu gitu ya, Bu, ya. Kayaknya misalnya gini, saya nggak tahu apakah Bapak Gembala juga mendengar ikut Zoom. Kalau kita sedang lagi ngerasa ada sesuatu ya gitu ya, nggak nyaman sama pasangan, 1 jam 2 jam nggak cakap, pasti rasa aman nyamannya itu benar-benar terganggu. Jadi salah satu, Bu, saya mau bilang, kalau kita marah, damai sejahtera kita hilang. Kita menjadi orang yang tidak nyaman. Kenapa? Karena sudah dosa di dalamnya. Yang namanya dosa nyaman nggak, Bu? Pasti nggak nyaman. Kita nggak tentram, kita nggak damai sejahtera. Maka dari itu, jadilah orang yang bijak. Kata firman Tuhan, jangan jadi orang bebal. Ya, kalau orang bebal, orang jugul, dia terus akan melampiaskan amarnya. Ah, peduli teuing, kata orang Sunda. Suka-suka saya mau marah, gitu ya. Biarin aja, itu orang bebal. Dia lampiaskan kemarahannya. Pokoknya yang penting saya puas. Banyak orang marah kayak gitu, Bu. Maka lihat banyak orang yang marahnya nggak terkendali. Di jalan, di mana-mana, gara-gara 5.000 orang bisa membunuh. Betul nggak, Bu? Pernah nggak lihat gara-gara uang 5.000? Itu kenapa? Karena melampiaskan rasa marah, gitu ya. Berusaha untuk meredakannya supaya tidak timbul dosa di dalamnya. Ibu-ibu, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan beberapa waktu ini.
untuk mengelola marah kita itu seperti apa, ada 9. Sekarang saya hanya sampaikan 1. Yang pertama adalah gimana saya mengelola marah saya. Yang pertama adalah kenali dulu pemicu marahnya. Kita paham ya Bu? Boleh sambil ditulis, silakan gini. Sekarang kenali dulu. Kalau kita udah kenali dulu, yang menyebabkan saya marah, artinya gini, pemicu saya marah itu apa? Tentu kita marah ada sebab nggak Bu? Saya mau tanya. Iya. Nggak mungkin lah orang kalau ujuk-ujuk marah mah tuh orang yang di jalan sana tuh Bu, ngomel-ngomel nggak jelas tanpa sebab, kan gitu kan? Pernah lihat orang yang tapi nggak ada penyebabnya gitu, berarti itu orang yang di jalan sana gitu. Nah kalau kita marah tentu ada penyebabnya ataupun pemicu yang membuat kita marah. Nah sekarang gimana caranya gitu ya, coba kita tanya diri sendiri, kejadian apa yang bikin saya marah? Kita mulai ingat-ingat ya, apa sih yang bikin saya marah gitu ya. Kayak Ibu Nia tadi bilang, biarin aja saya kasih ini sama suami, tentu ada sebabnya yang bikin Ibu marah kan gitu. Sekarang cari tahu penyebabnya apa, misalnya gitu ya. Kemudian sama siapa saya marah, ini juga penting. Sama anak saya marah, sama suami, sama teman kerja, sama teman gereja, sama kaum wanita gitu ya. Sama Tuhan saya marah, ada nggak orang marah sama Tuhan? Ada, gitu ya. Kemudian sama siapa lagi saya marah? Sama ibu gembalanya marah, gitu ya. Sama ibu pendetanya marah, atau sama siapa saya marah? Sama suami, sama anak, sama siapa saya marah? Nah itu dulu yang kita kenali. Ya. Nah kalau kita sudah kenali cara ini biasanya gini. Kalau misalnya saya marah sama si A, itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak enak sama saya. Tetapi biasanya kemarahan kita itu bisa nggak kita lampiaskan sama orang? Bisa. Bisa ya Bu ya? Kita marahnya sama suami, tapi kita lampiaskan sama Orang lain. anak misalnya. Itu kenali dulu gitu. Jadi anak-anak itu sering jadi korban dimarah-marahin padahal tidak tahu apa sebabnya. Sebenarnya mamah sedang terganggu tadi di tempat kerjaan. Karena kesel sama teman sekerja, kesel sama teman kaum wanita, kesel sama teman gereja. Seorang hamba Tuhan kesel sama jemaat. Akhirnya marahnya itu dibawa-bawa. Pernah Bu ngalamin hal yang demikian? Atau sering? Ekspresi marah kita itu akhirnya kita bikin ke sana. Nah, kita lampiaskanlah kemarahan itu kepada orang terdekat kita. Saya sering melihat ini, Bu. Ini tanda-tanda bahaya. Seringkali anak-anak tuh kadang-kadang begini ya. Saya nggak tahu kenapa saya dimarahin. Yang salah si kakak, kenapa saya yang dimarahin? Buli pernah gitu nggak? Yang salah si abang kok ikut Nova yang dimarahin? Bu Herlina pernah gitu? Itu si Jopan yang bikin usil, yang bikin sebel, ikut si Jaiman dimarahin misalnya. Bu, pernah nggak kita mengalami hal yang demikian? Kayaknya sering. Jadi seringkali kita orang lain tuh kena imbas. Ya, makanya kenapa tadi saya bilang kenapa sih jadi marah itu jadi dosa? Ya karena jadi menyakiti perasaan orang lain. Nah, orang terdekat, makanya kita tuh harus belajar setelah kita tadi lihat rasa marah kita memang harus belajar mengendalikan diri. Ya udahlah kalau marah sama si A, ya jangan kecipratan si B gitu. Apalagi ke si C, kemana-mana marahnya. Ya kadang-kadang ya saya juga, mungkin kita juga gitu. Sebenarnya saya mau ngomongnya sama si A. Memang ya, kalian itu memang gitu, tapi kesemuanya jadi kena. Keempat anak nih jadi kena empat-empatnya. Padahal tujuan saya bicara mau sama suami. Tapi anak yang 4 ini ikut. Si anak ini akhirnya bilang, kenapa sih mama teh marah-marah? Mereka jadi bingung sendiri. Ngerasa nggak tahu apa-apa. Mungkin kita sering gitu ya Bun ya. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya bilang bagaimana cara kita mengelola marahnya? Ya kenali dulu lah persoalannya. Nah kemudian kalau sudah seperti itu, kita harus temukan apa sih yang membuat. Nah, sekali berapa lama saya biasanya marah? Ada orang yang punya siklus marah, Bu. Pokoknya sekali sebulan kalau saya nggak marah, saya pusing kepalanya.
harus meledak dulu keluar. Bu, ada yang kayak gitu, Bu? Musiman gitu ya. Biasanya gini, musiman marahnya itu gini, kalau ibu-ibu dapat gaji dari suami tanggal berapa, Bu? Misalnya gini, dapat uang tuh umumnya tanggal berapa, Bu? Sorry aja. Dapat uang banyak gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu perempuan banyak yang musiman marahnya gitu. Udah akhir bulan bagi yang punya gaji bulanan gitu. Kan tinggi, jadi musiman gitu. Udah siap lah punya ancang-ancang ini suami melihat kalau udah tanggal sekian berarti sudah menipis. Nah, yang ada di kantongnya misalnya begitu ya. Nah, ini biasanya kita kenali. Ternyata kalau kita sudah kenali, oh ini saya rupanya titik kemarahan saya itu saat seperti ini. Itu maksudnya. Saya ini musiman, oh mungkin tanggal sekian ini saya biasanya udah mau marah. Perempuan-perempuan tuh yang masa subur maaf ya. Yang masa subur mungkin saya memuncak marah emosi saya saat akhir bulan, tengah bulan, awal bulan. Bisa nggak dipengaruhi? Ya perempuan bisa dipengaruhi ketika dia di masa-masa yang normal dialami oleh wanita setiap bulan tuh biasanya tingkat emosinya meningkat nggak, Bu? Ya, karena ada hormon-hormon tertentu yang mungkin memicu emosi ya, seperti itu, ditambah lagi seperti itu. Nah, kita ketika kita kenali itu, maka kita mulai belajar. Boleh juga gini, tulislah pemicunya. Boleh sambil coret-coret ya pemicunya, misalnya sama manusia umpamanya nih, sama manusia itu ya boleh dicoret misalnya pemicu saya marah, misalnya maaf nafkah batin nggak dikasih, saya jadi marah. Bisa ngerti maksud saya? Jangan kira loh perempuan juga kalau nafkah batinnya nggak terpenuhi bisa jadi pemicu marah, Bu. Bu Diana, misalnya itu dari manusia gitu. Ya, boleh kita lihat ini saya coba aja hitung-hitung, Bu. Saya yakin kita tuh pasti punya penyebab jadi marah. Apa? Misalnya kayak Ibu Gembala nih, punya penyebab marah, punya misalnya sama teman-teman pelayan gitu ya, misalnya gitu ya. Saya kenali pemicunya saya, misalnya kalau saya udah bilang, Bu kita hari ini pertemuan, umpamanya nggak hadir si ini, apalagi, nah itu biasanya ada pemicu itu maksud saya. Saya kenali itu gitu, saya tahu itu gitu. Nah ibu-ibu di mana marahnya gitu, pemicunya apa? Misalnya karena uang nggak cukup gitu ya. Misalnya karena kebutuhan batin nggak cukup, misalnya karena satu bulan ini ada keperluan ini saya nggak punya, apa pemicunya kita marah, tulis. Kemudian kejadiannya apa, situasinya seperti apa, saya jadi marah, misalnya situasinya ya apa ya, mungkin kalau saya mau ke gereja saya ketemu sama orang, sama dia yang bikin saya kesal, itu pemicu, bisa. Itu boleh Bu dicoret-coret ya, saya kenali dulu ini ke situasinya. Kalau saya lagi marah, mungkin saya lagi datang bulan, saya jadi gampang marah. Boleh Bu dikenali, dicoret-coret gitu ya. Mungkin saat uang sudah seret, saya gampang marah. Situasinya saat nggak punya uang, saya mudah marah. Boleh. Itu namanya mengenali, Bu. Itu penting sekali. Kalau enggak kita nggak kekontrol nantinya. Kalau nggak tahu penyebabnya, kita jadi marah-marah, nggak jelas gitu. Kemudian lingkungan, mungkin tetangga sebelah tuh bikin saya sebel terus, gitu. Bisa nggak, Bu? Ibu-ibu pernah nggak tetangga itu bikin ibu kesel? Bisa jadi, gitu ya. Atau lingkungan, misalnya kayak gini, si tetangga itu teh, saya pernah dulu lihat orang begini. Si tetangga itu nggak punya pagar, tapi dia jemur pakaian di rumah, di pagar kita. Pernah Bu, yang pernah masuk ke media sosial kayak gitu? Pernah nggak punya tetangga yang kadang-kadang nyebelin? Bisa jadi Bu. Nah itu kita tulis, ini lingkungan ini bikin saya kerah, atau saya kesel sama RT saya, atau apa. Ini yang memicu saya marah, gitu. Kemudian harapan saya nggak terpenuhi. Ini juga bikin saya marah. Tadinya saya ingin ke salon, harapan saya ingin cantik, ternyata nggak ada uang. Ini juga pemicu saya marah.
Musil. Harapan saya sih saya di rumah udah punya motor, saya punya ini, tapi nggak tercapai. Ini juga pemicu kita marah. Kemudian tujuan saya terhalang. Tadinya saya ingin ke sana, tapi tidak terjadi. Nah ini penting, Bu. Nah kalau kita sudah kenali pemicu kita marah, kita akan gampang mengontrolnya. Itu sebenarnya. Kita kan udah tahu ancer-ancer. Bagaimana cara mengelolanya? Contohnya gini, saya sudah tahu kalau saya ketemu sama dia, saya pasti marah. Sekarang Ibu udah tahu ancer-ancer. Mulai dari sekarang, saya nggak mau marah. Karena marah itu nggak baik buat saya. Ini jadi dosa, nanti hubungan saya dengan Tuhan jadi terganggu. Ketika itu Ibu kontrol, Ibu sudah kenali, Ibu akan mulai sedikit belajar, oh iya ya, saya akan abaikan daripada saya yang rugi. Situ yang bikin masalah dengan saya, gitu. Apalagi misalnya contohnya hutang piutang gitu ya. Kita yang dirugikan, kita lagi yang sakit, kan repot. Bu. Pernah nggak Ibu gitu? Orang lain ngerugiin kita, tapi kita yang sakit, kan kita nggak mau. Nah, jadi lihat dulu pemicunya. Kalau memang pemicunya adalah anak-anak, gitu ya, ya kontrol lah Bu semuanya dengan baik. Artinya kelolalah. Berarti saya kalau udah kayak gini nanti, daripada saya marah, saya buat kayak gini. Itu akan lebih mudah. Gimana Ibu-Ibu? Bu Heldi? Yang suka memicu Ibu marah apa? Yang paling besar? Ya mungkin marahnya kecil biasa, tapi yang paling bikin jengkel, benar-benar mempengaruhi Ibu, kira-kira apa yang menjadi pemicu kemarahan Ibu? Kayaknya lebih ke situasi kayaknya ya Bu ya. Kenapa? Lebih ke situasi, Situasi ya. belum ke situasi ya. Misalnya apa Bu? Apa ya? Situasi sih Bu. Anak juga bisa Bu. Apalagi di ini sekarang lagi ibu-ibu jadi guru di rumah. Ya, iya, bisa ya. Saat ininya juga apa Bu? Stresnya ya meningkat itu juga. Kerja dari rumah itu juga. Jadi pemicunya memang corona ini bikin kita mudah marah ya. Karena situasinya jadi berbeda. Saya kira mungkin banyak orang kena dampak daripada keadaan ini. Ya, kita jadi berubah memang sejak dampak corona ini. Sekarang gini, dengan berkumpulnya kita terus-menerus di rumah, ibu-ibu lebih senang atau enggak? Kan sekarang kan masanya ini masa corona. Dulu kerja di luar, kita punya aktivitas kegiatan gitu ya, di luar, pulang ke rumah mungkin udah sore dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang semuanya ngumpul di rumah. Suami, istri, anak-anak. Ibu-ibu senang nggak situasi kayak gitu? Boleh. Senang nggak? Kalau saya emang enggak, Enggak ya? jadi pusing, minta jajannya terus. jadi pengeluaran Keluaran terus. Karena musim hujan ini hayang makan-makan terus gitu loh, Bu. Jadi kita terus pengeluaran, pemasukan nggak ada, kan pusing juga, Bu. Jadi itu salah satu namanya pemicu ya, Bu. Iya. Ya, itu pemicu namanya. Itulah yang menyebabkan salah satu dia jadi kayak gitu. Gimana nih, Bu, yang lain? Bu Citra, gimana ini, Bu? Apa, Bu, yang kira-kira memicu Ibu, yang paling memicu Ibu untuk marah apa, Bu? Oke, yang lain dulu mungkin lagi ini anak. Bu Nia, apa Bu Nia? Yang suka micu Ibu jadi marah? Ketika saya nggak melakukannya, tapi suka menyenangkan saya gitu. Nggak melakukan gimana, Bu? Kita nih nggak melakukannya kan, Bu. Iya. Oh ya. Salahkan. Kita dituduh, kita disalahkan. Di situ kadang saya langsung ibarat kata agak lama marahnya, Bu. Lama marahnya ya, Bu. Ya udah jelas lah ya, kita nggak disalahkan, mungkin kita nggak salah, mungkin disalahkan ya. Pasti kita nggak melakukannya, tapi kita
salahkan. Sama dengan kita ke anak-anak kita tadi, Bu. Anak nggak tahu apa-apa, kita salahin. Begitu. Nggak terima kadang mereka gitu. Tapi karena kita mama lebih tinggi jabatannya di dalam rumah, akhirnya kudu mama ya. Bener ya Bu Heli ya. Setelah kita ada di atas suami ya, si papa yang paling benar gitu ya. Setelah itu si mama yang benar. Setelah itu si anak itu tergantung urutannya, yang paling gede ke yang paling bawah. Itu seperti dinasti. Pernah ngerasain kayak gitu ya Bu dalam keluarga ya, gitu. Pokoknya siapa yang nggak ada papa sama mama, yang paling gede lah yang lebih berkuasa kan gitu ya. Kayak dinasti. Jadi yang paling gede yang nggak bisa salah. Nah ini kan banyak hal-hal yang terjadi ya. Jadi kita kan berarti sudah mulai dapat pemicunya ya Bu Nia ya. Ternyata saya ini marah kalau saya nggak melakukan, saya dituduh kan gitu kan ya. Nah itu kita udah tahu, udah sedikit tidaknya udah mengenali gitu. Bu Harli udah kenal Bu pemicu marahnya Ibu. Bu Harli ini pernah marah Bu? Sering, Bu. Sering. Kirain saya nggak pernah marah Bu. Sering, Bu. Apalagi kalau masalah anak-anak, Bu. Kalau ada PR-nya nggak langsung dikerjain, langsung marah, Bu. Apalagi sampai kalau gurunya telepon, Bu, langsung itu naik, itu darah tinggi. Naik sasak ya, Bu. Iya. Jadi seringnya, Bu, masalah ini aja sih, masalah anak aja. Biasanya menimbulkan kemarahannya. Iya. Jadi kalau saya boleh kata contoh gini. Pemicu tahu ya Bu ya, pemicu. Pemicu itu sama seperti bom. Kalau dia ditarik pemicunya maka dia akan meledak. Percaya nggak Bu kalau sebenarnya pemicunya ini ditarik, ini udah ada dasar. Contoh, sebenarnya kita tuh sudah sedang dalam keadaan, kan gitu biasanya ya Bu ya. Dalam keadaan mungkin geram, terpendam gitu ya. Jengkelnya udah super double gitu ya. Akhirnya tadi kan udah pahit, getir. Sebenarnya ini hanya tinggal dipicu, Bu. Picunya itu tadi anak nggak ngerjakan PR. Akhirnya marahnya kita itu marah yang benar-benar kayak bom meledak. Bisa paham maksud saya ya, Bu? Sebenarnya karena udah didasari oleh rasa ada di dalam hati kita. Betul nggak, Bu? Artinya pikirannya udah galau, udah kacau. Jadi sekedar gini, sebenarnya ibu tuh sedang marah, mungkin di otaknya ini nggak ada uang, nggak cukup gitu ya, kesel sama si suami, umpama nih ya, ada masalah lain yang numpuk di dalam diri kita, kan gitu. Sekarang ada pemicunya. Pemicunya tadi ya Bu Heldi jadi ngajar, jadi guru, jadi apa gitu. Akhirnya meledaklah ini besar. Padahal sebenarnya persoalan yang memicunya kecil, tapi karena kita udah ada di dalamnya sesuatu, akhirnya ikutlah ini meledak keluar. Akhirnya apa? Anak tuh sebenarnya tidak layak dipukul hanya karena kesalahan dia, tapi karena kita sudah dalam posisi. Ngerti ya Bu Herdi? Ngerti nggak penjelasan saya? Gitu ya. Jadi sebenarnya hanya ledakan kita itu udah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Perempuan itu biasanya gampang meledak-ledak. Akhirnya dipicu bom lah dia. Gimana Ibu Saurma? Ibu Saurma ini belum berdiskusi dengan kita. Apa pemicunya Ibu marah? Pernah marah nggak Ibu Saurma? Setiap manusia pastilah pernah marah ya. Marah ya, pasti marah. Marah itu pertanyakan. Tapi kalau saya secara pribadi, saya kalau marah itu paling sering memicu itu tadi waktu Ibu Ketua memicu waktu datang bulan itu. Terkadang waktu kita datang bulan seperti mungkin hormon enggak stabil begitu. Yeah. Jadi gampang sensitif. Jadi yang tidak salah menjadi salah begitu. Terkadang kalau saya sudah hari menjelang harinya seperti itu, saya terlebih dahulu kasih tahu sama suami begitu. Pak, tolong ya nanti kalau soalnya saya
berapa hari ini ke depan kayaknya mau datang bulan begitu kan, supaya suami mengerti begitu. Jadi bisa teratasi begitu. Kadang kalau saya sudah datang bulan marah-marah nggak ada ininya, suami sudah mengerti, jadi nggak terlalu diperbesar lagi begitu. Jadi kalau yang lain itu bisa menyebabkan kita memang bisa menyebabkan kita marah dari hal yang lain, lewat orang lain kita bisa marah seperti Ibu yang ini tadi, kadang orang lain menuduh kita padahal kita tidak seperti itu, gitu kan, bisa menyebabkan kita juga emosi kita begitu kan. Tapi firman Tuhan datang pada kita malam hari ini supaya kita nggak sampai berbuat dosa, supaya jangan kita kasih kesempatan kepada iblis untuk mengecoh kita, mengecoh pikiran kita, supaya damai sejahtera itu juga tetap tinggal dalam hati kita. Ya, kita harus cepat selesaikan setiap permasalahan yang ada yang menyebabkan setiap emosi, setiap marah-marah itu yang menyebabkan itu, kita harus berusaha untuk menyelesaikannya secepatnya. Memang kadang seperti ada lagi Bu tadi Bu, satu dibilang kalau kita selalu minta maaf, kalau kita berbuat salah selalu minta maaf, dan nanti bisa sebentar-sebentar bikin kesalahan lagi, malah minta maaf lagi, bikin kesalahan lagi, minta maaf lagi. Kan firman Tuhan ada juga berkata kita harus mengampuni dengan secara tidak terbatas. Jadi belajar pribadi saya, pribadi kita semua untuk saling mengampuni dengan tidak terbatas begitu. Karena dengan melakukan kesalahan kita dapat belajar dari kehidupan kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama begitu. Untuk kita dapat juga mempelajari diri kita, ya, apa ya sebenarnya yang menyebabkan kita gampang marah. Kita berusaha juga untuk berpikir positif kepada orang lain begitu. Jangan kita cepat-cepat berpikir, oh si anu itu begini-begini, si anu itu begini-begini. Kita harus berusaha untuk berpikir positif kepada orang lain supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebaliknya juga supaya nggak timbul dalam hati pun Tuhan tahu. Kadang dalam hati kita sudah menghakimi orang lain begitu. Kita berpikir negatif kepada orang lain, kita sudah menghakimi orang lain. Jadi dalam hati juga kita harus takut akan Tuhan begitu. Walaupun kita tidak menampakkan ekspresi, contohnya kita nggak suka lihat seseorang begitu, tapi Tuhan tahu. Jadi semungkin ini dalam hati pun jangan, karena Tuhan tahu isi hati kita. Itu aja dari saya. Mungkin kalau saya paling sensitif, kalau gampang marah itu paling kalau datang bulan saja. Makanya saya beritahu sama suami saya supaya ini supaya bisa saling saling bisa mengatasi satu sama lain begitu. Itu aja. Terima kasih. Ya, makasih ya Bu ya untuk sharingnya ya. Saya kira kita bisa dengan sharing ini bisa lebih memahami dan mengerti. Bu, Ibu, kita harus belajar mengelola. Saya mau katakan gini, kalau kita nggak mau mengelolanya dengan baik, hamba Tuhan sendiri pun bisa jadi pemarah. Dan efeknya itu banyak juga orang yang berkhotbah jadi marah-marah. Hati-hati kita. Rata-rata saya lihat sini kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya. Kebetulan yang hadir di sini juga orang-orang yang sudah terlibat pelayanan. Kita kalau nggak kelola dengan baik, marah kita itu juga bisa berefek dalam dunia pelayanan kita. Bisa mengganggu banyak orang gara-gara kita gitu. Makanya kita harus belajar terus mengenali ya. Ini baru satu topik tentang mengelola emosi. Nanti 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan supaya kita benar-benar boleh mengerti dan memahami ya ibu-ibu. Jadi kenalilah pemicu kita marah. Kalau udah dikenali berarti kita udah mulai antisipasi. Kayak ibu ini tadi ternyata dia udah antisipasi. Ibu Saurma tadi berarti dia udah antisipasi, dia udah tahu pemicu marah dia seperti apa, dia udah tahu, udah wanti-wanti gitu. Nah kita bisa juga kasih tahu, Pak, ingat ya kalau udah akhir bulan uang udah mulai seret, ini saya gampang marah.
kalau mulai ngomong kayak gitu. Kan bisa ya, ingat ya. Ini, saya kayak kalau udah mulai marah-marah itu pasti di dompet saya udah sudah tipis uang. Nah, itu juga bisa namanya antisipasi gitu. Nah, kita juga akhirnya akan belajar juga. Akhirnya setelah kita tahu pemicunya, kita harus kelola. Oh, berarti saya nggak boleh seperti ini. Itu salah. Kenapa? Karena kemarahan itu nggak sepele, Bu. Ini yang terakhir untuk hari ini. Kalau tadi pertanyaan saya yang ketiga itu, apa hubungannya antara kemarahan dengan kepahitan, kegeraman, dan pertikaian ayat 31 dengan 32? Ternyata kemarahan itu bukan persoalan kecil. Kemarahan itu disamakan dengan kepahitan, kegeraman, dan pertikaian yang disebut dengan sama-sama kejahatan. Baca aja ayatnya 31 sampai 32. Jadi kemarahan itu disamakan dengan kejahatan ataupun jahat sebenarnya. Kenapa jahat? Karena sudah melukai orang lain, menyakiti, menyinggung perasaan orang lain, bahkan diri kita sendiri dan sama Tuhan. Bahkan ada orang yang marah sama Tuhan, tersinggung sama Tuhan karena nggak dijawab doain sebagainya. Akhirnya apa hubungan dengan Tuhan terganggu? Ya ibu-ibu ya, hubungan dengan Tuhan terganggu, kita nggak damai sejahtera, kita nggak sukacita. Oleh karena itu mari kita kelolalah kemarahan kita. Ya ibu-ibu, sampai minggu depan, 2 minggu yang akan datang, kita akan lanjutkan kembali. Kiranya berkenan untuk mengikuti terus, kita belajar terus bagaimana caranya mengelola kemarahan ini dengan baik. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita menjadi wanita-wanitanya Allah yang mau membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kemarahan itu kita bisa kontrol, kita bisa kelola, kita bisa kendalikan, dan kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena jamnya sudah jam segini, saya langsung pimpin saja dalam doa, ya Ibu. Kita akan tutup pertemuan kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini di dalam ibadah wanita GBPI. Untuk ibadah kami ini ya Tuhan, dan sharing-sharing kami dari firman Tuhan, bagaimana kami di dalam mengelola kemarahan yang menjadi pelajaran bagi kami pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat kami lakukan, karena kemarahan itu bisa menimbulkan dosa dan hubungan kami dengan Tuhan terganggu, sehingga kami kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik. Melalui pelajaran hari ini, Tuhan berkati kami semua. Biarlah kami dapat hikmat, pengertian, pemahaman, pengetahuan tentang hal ini, sehingga Roh Kudus menolong dan menuntun kami untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih berkat ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Bahkan juga yang enggak hadir, biarlah 2 minggu yang akan datang kami boleh bergabung bersama dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup pertemuan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saya serahkan sama Ibu Heldi, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan. Silakan Bu Heldi.